Selamat pagi semua, kembali bersama saya Tia Betsaida Situmorang dengan NPM 19110429. Pada video ini saya akan mencoba mereview materi pemrograman visual untuk memenuhi UTS saya. Baik, langsung kita mulai saja. Pada pertemuan yang ketiga, kita membahas yang namanya program sederhana. Beginilah coding yang telah saya buat, dan ini hasilnya. Contohnya, bila kita masukkan nilai panjang 5 dan kita kasih nilai lebarnya 6 dan kita hitung hasilnya, yaitu ada di sini. Terus kita berangkat ke pemesanan. Di sini kita bisa pilih menunya, misalnya kita pilih nasi goreng, tinggal kita pesan. Baru untuk minumannya kita pilih jus apel, pesan lagi, dan kita klik hapus. Oke, kira-kira beginilah contoh pemrograman sederhana. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu tentang perulangan. Perulangan ada 4 jenis, diantaranya do until, do while, for next, dan while and while. Keempat ini memiliki perbedaan dan fungsi masing-masing. Kalau do until, mengerjakan kondisinya sampai terpenuhi atau true. Kalau do while, akan mengerjakan ketika kondisinya terpenuhi atau true. Sedangkan for next, dia diketahui batas awal dan batas akhir. Begini dia codingnya. Dan ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke pertemuan yang kelima. Pada pertemuan ini kita akan membahas yang namanya if. If ada 3, yaitu if tunggal, if ganda, dan if jamak. Nah, sekarang saya sudah membuat codingnya. Dan saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara if tunggal, ganda, dan juga jamak. If tunggal adalah di mana hanya memiliki satu kondisi, sedangkan if ganda memiliki 2 kondisi. Dan pada if jamak, di dalam if masih ada if, yang maksudnya di if jamak ini ada kondisi lagi di dalamnya. Nah, ini adalah codingnya. Dan ini hasil yang telah saya buat. Ketika nilai angka kita masukkan contohnya 80, kemudian kita klik, maka nilai hurufnya dapat B+. Ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan coding yang telah kita buat. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang keenam, yaitu tentang penjualan sederhana menggunakan rumus cash. Ini adalah coding yang telah saya buat, dan ini
adalah hasilnya. Nah, kita coba masukkan kode barang, maka nama barang sama harga akan tampil. Di saat kita juga memasukkan jumlah, maka total harga juga akan tampil. Terus kita klik kosongkan, maka dia akan terkosongkan. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan 7, yaitu kuis. Saya hanya akan menambahkan diskon dan total bayar dari pertemuan yang ke-6. Nah, ini adalah rumus yang telah saya buat. Rumusnya atau codingnya diskon sama total bayar, yaitu jika jumlah lebih besar dari 5, maka diskonnya dapat 10% dari total harga, sedangkan total bayarnya sama dengan total harga dikurang diskon. Kalau misalnya total jumlahnya atau jumlah pembeliannya lebih besar atau sama dengan 3, maka diskonnya hanya 5% dari total harga, sedangkan total bayarnya sama, yaitu total bayar kurang diskon. Dan jika di bawah 3, maka diskonnya tidak ada. Begini dia hasilnya. Tunggu. Di saat kita masukkan kode barang, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita masukkan kode barang, nama barang akan muncul, dan di saat kita masukkan jumlahnya seperti tadi misalnya 10, nah maka total harga 50.000 dan diskonnya 5.000, sedangkan total bayar 45.000. Misalnya kalau kita masukkan 3, diskonnya kita dapat 5% dari total harga. Tapi kalau kita beli 2, kita tidak mendapatkan diskon. Jadi ini adalah program yang bisa saya buat. Sekian dan terima kasih.